akan selalu ada hal-hal yang menarik, ya. Tapi di atas semua itu kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, bangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan, dan jaga kesehatan kita, ya. Apalagi ini menjelang tahun baru, ntar lagi udah banyak nastar, ya, udah banyak lagi makanan-makanan lain, jadi harus jaga kesehatan supaya tetap seimbang, tetap prima. Namun banyak yang kita syukuri, ya, puji Tuhan, bulan Desember ini tinggal 2 sahabat lagi, ya. Tidak terasa kita akan akhiri tahun 2022 ini, kita akan memasuki tahun yang baru. Dan nanti selesai acara ini, panitia sudah tadi diumumkan akan mengadakan acara tahun baru. Biarlah kita boleh menutup tahun ini dengan sukacita tentunya. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu selalu setia. Tuhan itu selalu baik, walaupun kita mengalami situasi-situasi yang tidak baik. Namanya di dunia ini selalu ada pencobaan, selalu ada tantangan, ya. Tapi saya jadi teringat, ya, tadi saya buka-buka di dalam Wahyu pasal 2. Di sana firman Tuhan katakan di ayat yang ke-9, Wahyu 2 ayat 9, Yesus sendiri yang mengucapkan ini. Dia katakan begini, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Apa yang ingin saya sorot di sini? Ini berbicara tentang ketujuh jemaat. Dan di dalam ketujuh jemaat itu, kalau kita baca di semua kitab Wahyu pasal 2 ini, sebenarnya jemaat ini adalah jemaat Yesus. Itulah sebabnya yang menjadi kepala jemaat adalah Yesus. Dan Yesus memberikan satu jaminan bahwa gereja itu adalah disebut biasa apa? Biji mata Tuhan. Dan di dalam 7 jemaat ini ada banyak kasus-kasus yang berbeda-beda. Dan khusus di Smyrna ini mereka memiliki kasus tersendiri. Sehingga Yesus harus datang dan Yesus sampaikan, aku tahu kesusahanmu. Apa yang menjadi kabar baik di dalam ayat ini? Kita menemukan bahwa Yesus tahu. Kita tidak tahu tapi Yesus tahu. Kita terbatas tapi Yesus tidak terbatas. Itulah dia sebutkan, aku tahu sekalipun sulit, susah, sukar. Kabar baiknya Yesus katakan, aku tahu. Oleh sebab itu tetaplah setia. Kalau saya sambungkan di dalam Amsal 19, katakan apa? Banyaklah rancangan di hati manusia, firman Tuhan katakan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi ini menjadi satu pegangan bagi kita dalam segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Apapun yang terjadi, iman harus tetap hidup. Apapun yang terjadi, iman harus tetap bertumbuh. Karena kita rindu untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan pada sahabat siang ini, judul yang ingin saya ketengahkan bagi kita, kerinduan terbesar seorang pengikut Kristus. Kalau kita ditanya, apakah kerinduan terbesar Anda dalam hidup? Masing-masing kita barangkali mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Dan tentu jawaban itu semua jawaban-jawaban yang memang kita harapkan. Bahwa kita punya kerinduan terbesar. Tapi paling tidak, kita mau lihat dulu di dalam Alkitab. Ada beberapa kerinduan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Saya gak banyak ambilannya 3, ya. Yang pertama, ya, boleh next slide. Musa katakan apa kerinduannya? Di dalam Keluaran 33 ayat 18 katanya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Wah, luar biasa ini. Show me
your glory, Lord. Dia sangat rindu untuk bisa melihat Tuhan. Tapi apa yang Tuhan berikan kepadanya? Bagian belakang Tuhan saja yang dikasih tunjuk. Tetapi dia punya kerinduan supaya dia bisa lihat Tuhan. Semua kita juga begitu. Kita rindu untuk bisa melihat Tuhan. Nah, Daud, dia mempunyai kerinduan. Kalau di dalam Mazmur 42 ayat 1 disebutkan di sana, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah apa? Jiwaku, katanya, dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Dia menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang apa? Berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Lalu bagaimana dengan Paulus? Inilah yang menjadi ayat inti kita tadi, ya. Ayat inti kita di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, katanya apa? Ialah mengenal Dia atau mengenal Yesus dan kuasa apanya? Kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, ya. Nah, inilah mungkin bagian dalam banyak hal kehidupan kita yang menjadi kerinduan kita juga. Kita mau lihat Tuhan, ya. Kita juga memiliki kerinduan supaya kita mendapat satu kepuasan dalam kedahagaan rohani kita. Dan bisa jadi kita juga memiliki kerinduan untuk mengenal Dia. Nah, ini yang mau kita bahas. Ketika Alkitab berbicara tentang mengenal Tuhan, ini menunjuk bukan semata pada hal intelektual belaka, ya. Ini kata yang paling menarik ini, knowing God. Tadi kami di kelas Bible study kita lagi bahas ini mengenai knowing God. Know ini dalam terjemahan bahasa Indonesia bisa dua, bisa mengetahui, bisa juga mengenal, ya. Ini dua hal yang berbeda, ya. Kalau mengetahui hanya sekadar apa? Sekedar intelektual, ya. Mungkin orang sekolah teologi, dia tahu tentang Tuhan. Dengar kesaksian orang lain, dia tahu tentang Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, Alkitab mengajarkan mengenal Tuhan itu mengalami langsung, ya. Kalau next slide sebutkan, saya tuliskan di sana. Mengenal Tuhan artinya terlibat perjumpaan dengannya dan menemukan bahwa Dia adalah seperti yang Dia katakan. Inilah sebenarnya mengenal Tuhan. Dan ini yang mau kita lihat pada Sabat siang ini, bagaimana seorang Paulus dalam hidupnya. Kalau kita baca tadi di dalam ayat inti kita, ya, bagaimana dia katakan bahwa yang dia kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, kita tahu seorang Paulus, dia orang Farisi, ya. Dan ketika dia menjadi seorang Farisi, dia banyak tahu tentang Tuhan. Kenapa saya katakan banyak tahu tentang Tuhan? Udah pasti, oleh karena dia seorang ahli Taurat. Dia juga ahli Sanhedrin yang luar biasa. Kalau di dalam Filipi pasal 3, tadi sudah kita baca di ayat yang kelima, ayat bersautan kita, ya, bahwa dia suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian terhadap hukum Taurat, orang Farisi, dan bahkan di 6 dikatanya kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Luar biasa ini, ya. Ketika dia menjadi seorang Farisi, dia mengetahui tentang Tuhan dengan jelas. Dia tahu bagaimana ketuhanan itu dengan benar. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan sampai dia bertemu muka dengan Yesus ketika berjalan
menuju ke Damaskus. Kita tahu cerita itu. Saat dia mengadakan perjalanan, tiba-tiba Yesus datang. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan setelah dia dari peristiwa itu, dia bertobat. Dan sekarang berubah pengetahuannya tentang mengenal Tuhan. Itulah sebabnya dia tuliskan di ayat berikutnya di Filipi 3:7. Berubah, dia katakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan apa? Keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Dan dia ketika menuliskan ini, bahkan dilanjutkan di ayat 8, malahan katanya segala sesuatu kuanggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Dia katakan sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan ketika dia menuliskan ini, dia sudah meninggalkan segala-galanya. Luar biasa ini kalau kita bayangkan kehidupan seorang Paulus. Dulu dia seorang yang terkenal, dulu dia seorang yang dihormati, dulu dia seorang yang disegani, dulu seorang yang dianggap pemimpin agama yang luar biasa. Dia tahu tentang Tuhan, tapi ketika dia menuliskan ini, dia katakan itu semua rugi. Rugi, berubah definisinya sebelum dan sesudah mengenal siapa? Mengenal Kristus. Ini yang mau kita lihat. Dan apa sebenarnya sedang yang terjadi di dalam kehidupan Paulus ini? Dia sedang masuk di dalam pengudusan atau sanctification. Ya. Kita tahu sanctification salah satu kehidupan kekristenan setelah seseorang dibenarkan. Jadi kalau orang Advent ada doktrin 3 tungku dalamnya. Yang pertama, justification by faith. Apa itu? Dibenarkan oleh iman. Dan ketika seseorang sudah dibenarkan dari hidup lama, dia menjadi hidup yang baru, dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Baru dia masuk tahapan yang kedua, yang disebut dengan sanctification by faith. Atau apa ini? Pengudusan. Ya. Jadi setelah seseorang dibenarkan, cara hidupnya nggak lagi cara hidup yang lama. Cara hidupnya cara hidup yang baru. Yang lama dia sudah tinggalkan. Dan sejak kapan ini sanctification dimulai? Sejak dia terima Yesus. Dan ketika dia terima Yesus, dia berada di dalam kehidupan penyucian. Dan penyucian ini berjalan selama hayat di kandung badan. Dan ketika dia berjalan terus, dia sedang menuju tahap yang ketiga. Itu yang disebut dengan glorification by faith. Apa disebut glorification by faith? Dimuliakan oleh iman. Kapan ini terjadi? Nanti. Pada saat Yesus datang kedua kali, kita diubahkan, kita dimuliakan. Tubuh yang fana ini mengenakan yang tidak dapat fana. Tubuh yang baka ini mengenakan kekekalan. Disitulah sedang perjalanan yang kita lakukan untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Paulus sudah sampai di sanctification. Makanya dia merasa rugi. Kok enggak dari dulu aku kenal Yesus ini? Paling tidak pada saat ini kita akan melihat apa sih sebenarnya kerinduan terbesar seorang Kristen itu. Yang pertama, saya bagi 3. Boleh next slide? Mengalami kuasa pengenalan akan Kristus. Ini terdapat di dalam Filipi 3 ayat 10. Kita akan
kupas sedikit. Yang pertama, mengalami kuasa pengenalan akan Kristus. Boleh ditampilkan slide berikut. Paulus berkata bahwa dia rindu untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan. Dia kagum, ya. Dia kagum melihat adanya kebangkitan dari seorang manusia fana di dalam kubur selama 3 hari. Ini yang membuat dia kagum, sehingga dia ingin tahu kira-kira ini apa rahasia. Ternyata ada kuasa. Dan kuasa itu yang dia inginkan, dan kuasa itu yang dia kehendaki. Jadi dia punya ambisi hanya untuk mengetahui kuasa kebangkitan Tuhan. Karena memang gak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati. Dan lebih lanjut, next slide. Kuasa kebangkitan ini bagi Paulus kekuatan yang sama membawa Kristus keluar dari kubur. Next slide. Makanya dia tuliskan di Roma 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dikatakan, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Ya. Jadi bagi orang Kristen, dia tidak hanya percaya bahwa Yesus sudah mati baginya, tetapi dia juga percaya bahwa Yesus juga sudah mengalami kematian di dalam kubur. Dan setelah dia dikubur, Yesus bangkit dari kematian itu. Makanya ada kematian, ada penguburan, ada kebangkitan yang dilambangkan dengan baptisan, ya. Dan baptisan ini yang kita percaya sebenarnya bukan pada titik kebangkitan saja yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tetapi bagaimana kita hidup setelah kita dibangkitkan. Inilah sebenarnya kuasa kebangkitan. Jadi tidak hanya kita terima itu kematian, tidak hanya kita terima itu penguburan, kita hanya terima itu kebangkitan, tapi kita hidup setelah hidup yang baru ini. Di sini challenge-nya itu. Dan saya mengingat betapa sayangnya, saya harus curhat sedikit, sayang sekali saya rasa. Saya selalu terharu kalau mengingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dan ketika Tuhan mengubah hidup saya putuskan untuk mengabdi, untuk melayani. Tapi sementara kita sedang bekerja, kita sedang memberitakan pekabaran Injil ini dengan benar, tantangan itu datang. Saya nggak tahu saya ada salah apa di organisasi ini. 6 tahun saya jadi korban. Istri dan anak-anak saya juga jadi korban. Saya selalu bertanya apa yang menjadi kesalahan. Tapi memang Tuhan izinkan itu terjadi. Saya tidak tahu sampai di mana ini endingnya. Sampai di mana ini arahnya Tuhan. Sampai di mana ini tujuannya Tuhan. Berat. Berat, sangat berat. Kenapa saya katakan sangat berat? Kalau saya bandingkan dengan kemanusiaan yang harus saya misalkan, kalau saya bawa pikiran saya berat. Tetapi kalau saya melihat kebaikan Tuhan, ya inilah memang kuk yang harus ditanggung. Inilah memang yang harus dijalani setiap orang. Masing-masing orang punya beban berbeda-beda. Tetapi Yesus selalu katakan dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang apa? Biasa. Dan bahkan di ayat itu dikatakan tidak melebihi kekuatan. Tapi kadang-kadang kita merasa juga manusiawi. Kita merasa berat sekali, tapi saya tidak bisa bandingkan beban saya dengan beban yang lain. Dan saya tidak bisa juga merasa bahwa beban saya berat dibanding beban yang lain. Karena masing-masing kita di dalam hidup ini mempunyai
beban masing-masing, dan Tuhan memberikan itu untuk menguji kesetiaan kita. Tuhan mengizinkan itu untuk memurnikan kita, supaya kita teruji kemurniannya. Dan kita percaya yang akan kita bawa ke surga cuma apa? Karakter. Mungkin saya kadang-kadang berpikir, mungkin Tuhan sedang menguji kesabaran saya. Galak sekali di ginting ini. Kadang-kadang begitu mungkin ada berpikir. Ya, namanya kita dari Medan. Ya, kadang-kadang kan begitu. Ya, kita ini kan hidup ini kadang-kadang latar belakang kita banyak dipengaruhi oleh keluarga, dipengaruhi budaya. Ya, kadang-kadang memang sangat unik. Ya, kalau saya dengar sana, dengar sini, jadi lemah. Ya, tadi pagi pun, ini mana ini saya pikir sesuatu yang gak tuntas-tuntas ini Tuhan. Kok hal yang sederhana jadi sulit? Lama-lama sudah kayak yang lain-lain ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu ya? Tapi memang dalam hal ini pun tetap kita harus yakin. Roma 8:28 katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kita harus percaya itu. Dalam seluruh perjalanan persoalan pergumulan hidup kita, Allah turut bekerja. Makanya poin yang kedua, next slide. Apa yang menjadi kerinduan seorang Kristen menurut Paulus? Bersekutu bersama penderitaan Kristus. Next slide. Di Filipi pasal 3 ayat 8. Apa yang dikehendaki dia itu? Persekutuan. Yang ku kehendaki katanya ialah persekutuan dalam, ini gak gampang. Kalau ditanya siapa yang mau menderita dalam hidup ini, tidak ada. Tapi kadang-kadang kita gak bisa tolak ketika penderitaan itu datang, dan pastikan penderitaan itu penderitaan untuk menguji iman kita. Jangan pula nanti kita yang membuat ulah lalu kita bilang kita berita. Nah, itu mungkin sebab akibatnya bisa kita introspeksi. Tapi di sini dikatakan salah satu kerinduan terbesar seorang Kristen adalah mengalami penderitaan bersama dengan Yesus. Next slide. Ketika kita melewati api pencobaan, kita kehilangan kesempatan untuk mengandalkan diri kita sendiri. Memang itu pelajarannya. Tuhan kasih itu semua supaya kita apa? Nggak mengandalkan diri. Karena tendensi manusia itu kalau dia dalam keadaan senang biasanya apa? Lupa Tuhan. Ini bisa kita lihat dalam sejarah perjalanan Israel. Ketika mereka prosper, mereka punya spiritual going down. Prosper naik, spiritual going down. Tapi ketika mereka prospernya turun, spiritualnya naik, baru datang kepada Tuhan. Ini natural di dalam hidup manusia. Tapi lebih baik lagi ketika kita prosper, spiritual juga going up, jangan going down. Dan Tuhan izinkan itu supaya kita nggak mengandalkan diri. Next slide. Saya suka ayat ini. Paulus katakan di dalam ayat ini, sebab katanya apa? Kepada kamu dikaruniakan apa? Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Kadang-kadang aneh ayat ini kalau saya renung-renungkan. Kenapa aneh? Ternyata penderitaan itu karunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan, kata firman Tuhan, bukan saja percaya. Kalau percaya kita percaya, tetapi untuk menderita. Penderitaan kita ini banyak. Apakah menderita kita di tempat bekerja? Apakah kita merasa menderita di dalam keluarga? Apakah kita menderita bagi yang bersekolah, berpendidikan, yang sedang menjalani pendidikan, di dalam kuliah, bahkan di dalam gereja barangkali? Tetapi penderitaan itu tinggal bagaimana cara pandang kita saja untuk melihatnya. Dan dalam ayat ini ternyata itu karunia. Dan Paulus katakan,
Itu karunia. Jadi tadi Paulus katakan, yang pertama kuhendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua, menderita bersama dengan Kristus. Dan ini yang mengubah hidup. Itulah sebabnya, berikut next slide, dia memiliki cara pandang yang baru. Dia memiliki sudut pandang yang baru. Dia nggak mau fokus kepada persoalan. Dia fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita bukan the man of the problem, tetapi the man of solution. Tuhan menjadikan kita untuk penyelesai persoalan. Dan prioritas Paulus mengenal Tuhan. Dengan prioritas itu datang puasa. Dan setelah datang puasa, dia ada kekuatan, sekalipun ada rasa sakit dirasakannya bersama dengan Kristus. Makanya dia simpulkan di dalam ayat 13 dan 14. Next slide. Apa katanya? Next slide. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Ini cocok jadi solusi dalam perjalanan hidup kita juga. Tetapi ini yang kulakukan, katanya. Apa yang dia buat? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Move on. Gak perlu kita lama-lama di tengah-tengah persoalan. Maju terus. Apapun yang terjadi, pelayanan harus tetap jalan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kemana katanya? Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Next slide. Paulus mengakui dalam catatan kehidupannya, dia gak bisa ubah masa lalu. Dia mengakui juga dia gak tahu masa depan, gak tahu semuanya dia. Dan memang Tuhan izinkan kita gak tahu masa depan. Kenapa? Kalau kita tahu masa depan, maka kita boleh jadi meninggalkan Tuhan. Kita gak perlu lagi Tuhan. Tapi apa yang dia pilih di atas semua itu, dia tetap gigih terhadap panggilannya. Apapun yang terjadi di gereja kita, semua kegiatan pelayanan harus jalan. Semua penginjilan harus jalan. Amin. Persatuan harus jalan. Amin. Karena gereja adalah biji mata Tuhan. Amin. Dan musuh itu bukan dari luar, dari dalam. Tapi biarlah dalam situasi apapun, hati kita selalu damai bersama dengan Tuhan. Next slide. Filipi 3 ayat 17 sampai 20. Terakhir. Di sana Paulus katakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka, katanya, yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka dikatakan ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini kan ribut ini semua soal perut, soal cuan, soal kepeng. Kita jangan begitu. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara duniawi. Tetapi apa poinnya dia 20 terakhir dia sebutkan di sana? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga,
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Warga negara kita ada di sorga. Jangan korbankan keselamatan kita dengan perkara-perkara yang tidak penting. Jangan korbankan keselamatan kita atas sesuatu yang membuat kita tidak terbangun. Kita harus tetap jalan menuju panggilan surgawi kita. Next slide. Hari ini bisa saja perjalanan kekristenan kita berkabut. Kabut. Jalan pun harus pelan-pelan. Bisa saja kita akan bertanya-tanya bagaimana kita melewatinya. Tetapi Tuhan memberitahu kita, bila kita mengejar Dia, pursuit, Yesus Kristus akan memberi kita gambaran sekilas tentang surga yang akan membuat mata kita tetap berfokus pada tujuan. Saya pernah menonton video yang dikirimkan oleh Pak sendiri tentang kisah, next slide. Ini dia, kisah elang dan gagak. Apa yang menarik dikatakan, satu-satunya burung yang berani membantu elang adalah burung gagak, kan begitu. Kenapa? Karena gagak ini berani naik ke atas elang, ke atas leher elang ini dan mematuknya. Namun apa yang dilakukan oleh elang? Apakah dia memutuskan untuk melawan dan berkelahi dengan gagak? Ternyata tidak. Elang tidak memutuskan membuang waktunya melayani si gagak. Namun ketika gangguan dari gagak ini datang, elang ini tetap terbang semakin tinggi dan lebih tinggi. Dan dia terus mengepakkan sayapnya, sehingga semakin tinggi elang itu terbang, maka semakin sulit gagak itu untuk bertahan di leher daripada elang itu. Dan akhirnya semakin sulit gagak untuk bernafas. Dan pada akhirnya gagak pun jatuh karena kekurangan oksigen. Lalu elang itu bebas untuk kembali terbang. Ini ilustrasi sederhana. Tetapi apa artinya? Burung gagak itu merupakan lambang segala hambatan dalam hidup kita, yang mencoba untuk mematuk kita, yang mencoba untuk mencederai kita, yang mencoba untuk menghalangi perjalanan kekristenan kita. Boleh jadi Anda dicemooh, boleh jadi Anda diejek, dihina, difitnah, macam dan lain sebagainya, namanya manusia. Tapi kita punya pilihan. Apakah kita menghadapinya dengan cara yang sama, atau kita akan memilih untuk fokus seperti elang, terus mengepakkan sayapnya hingga gangguan itu akan rontok dan jatuh dengan sendirinya. Tuhan mau kita untuk tetap berkibar. Tuhan mau kita untuk tetap berkarya. Tuhan mau kita tetap untuk melayani. Apa kata Tuhan? Aku tahu. Di balik ketidaktahuan kita, Tuhan tahu. Tinggal bagaimana kita membangun hubungan kita bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, mengingatkan kita kerinduan terbesar seorang Kristen mengalami kuasa kebangkitan yang Yesus sudah lakukan. Kerinduan terbesar kita, Kristen yang sejati, mengalami penderitaan yang Yesus izinkan untuk kita lewati.
Dan biarlah kita terus berjalan dengan cara pandang yang murni. Kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita setiap hari, untuk memimpin kita berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita tetap setia di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya untuk menuntut buat baik. Saya mengundang vokal grup satu lagu yang akan dinyanyikan, judulnya It Is No Secret. Lagu ini menceritakan tidak ada yang rahasia bagi Tuhan. Tidak ada yang rahasia bagi Tuhan untuk melakukan yang Dia dapat lakukan dalam hidup kita. Apa yang Dia lakukan pada waktu yang lalu, Dia juga akan lakukan pada hari ini. Apa yang Dia lakukan pada orang lain, untuk kebaikan orang lain, Dia akan lakukan juga bagi kita. Dengan tangan terbuka, Dia juga memaafkan kita ketika kita berdosa. Dan Dia bisa lakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. It is no secret. The chime of time ring out the news, another day is through. Someone sleep and fell. Was that someone you have longed for, added strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I bring hope to you. It is no secret what God can do. What's done for others, He'll do for you. When times like open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. Wings are wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There is no night, for in His light you'll never walk alone. Always feel at home whenever you may roam. You can hold the static heart alone. You inside, just stare Him at His promise. Don't run away and hide. It is no secret what God can do.
what is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do.